Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Pertama-tama, yang terhormat penguji utama Bapak Dr. Andes Surisman MPD, yang terhormat Ketua Penguji Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi MPD, dan yang terhormat Sekretaris Penguji Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa melaksanakan ujian skripsi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021. Izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Latihan Skipping dan Latihan Box Jump terhadap Daya Ledak Otot Tungkai Siswa Ekstrakurikuler Bulu Tangkis SMP Negeri 2 Liwa. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional tentang penyelenggaraan keolahragaan. Dari pernyataan di atas bahwa olahraga dapat mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, salah satunya melalui olahraga bulu tangkis. Menurut hasil pengamatan dan observasi pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 2 Liwa, tidak sedikit siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis mengalami kesulitan melakukan teknik lompatan pada saat melakukan jump smash, sehingga mengakibatkan hasil smash sangat lemah, sehingga shuttlecock sering menyangkut di net dan keluar lapangan atau out. Latihan adalah suatu proses penyempurnaan atlet secara sadar untuk mencapai mutu prestasi maksimal dengan diberi beban-beban fisik, teknik, taktik yang teratur, terarah, meningkat, bertahap, dan berulang-ulang. Daya ledak yaitu kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tungkai sebagai salah satu anggota gerak bagian bawah tubuh yang memiliki peran penting dalam unjuk kerja olahraga. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan lompatan yang dilakukan pada saat melakukan jump smash belum maksimal. Yang kedua, belum ada latihan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan melompat pada saat melakukan jump smash siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 2 Liwa. Yang ketiga, kurangnya tinggi lompatan pada saat melakukan jump smash sehingga hasil smash tidak mematikan. Yang keempat, kurangnya keinginan dan keseriusan siswa ekstrakurikuler untuk mencapai latihan yang maksimal. Batasan masalah. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan agar tidak menyimpang dari masalah di atas, maka diperlukan batasan masalah, yaitu pengaruh latihan skipping dan latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 2 Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan suatu masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh latihan skipping terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 2 Liwa? Yang kedua, apakah ada pengaruh latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 2 Liwa? Dan yang ketiga, apakah ada perbedaan antara latihan skipping dan latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 2 Liwa? Tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan skipping terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 2 Liwa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh
latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara latihan skipping dan latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti. Peneliti dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai dalam olahraga bulu tangkis dan juga memberikan pengalaman berharga untuk pembelajaran dalam olahraga bulu tangkis. Yang kedua, bagi pelatih. Sebagai salah satu metode dalam melatih atlet khususnya dalam skipping dan box jump terhadap daya ledak otot tungkai. Yang ketiga, bagi ekstrakurikuler, untuk memberikan informasi dalam memperkaya pengetahuan tentang latihan skipping dan latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai dan salah satu pertimbangan dalam melaksanakan pembinaan dan latihan untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai. Yang keempat, bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, sebagai informasi dan pengembangan ilmu bagi pihak yang ingin melaksanakan penelitian. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini di lapangan bulu tangkis SMP Negeri 25. Yang kedua, objek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah latihan skipping dan latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Yang ketiga, subjek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 30 orang siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Tinjauan pustaka. Kerangka berpikir. Pada kajian teori yang dikemukakan di atas, maka dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut. Berdasarkan pemberian latihan skipping dan latihan box jump merupakan suatu metode latihan yang mampu melatih kekuatan power tungkai. Dengan memberikan latihan skipping dan box jump diharapkan mampu meningkatkan daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Hipotesis penelitian. Menurut Ari Kunto, tahun 2010 halaman 67, hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Yang pertama, H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara latihan skipping terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. H1, ada pengaruh yang signifikan antara latihan skipping terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Yang kedua, H0. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. H2. Ada pengaruh yang signifikan antara latihan skipping terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Yang ketiga, H0. Tidak ada perbedaan antara latihan skipping dan latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. H3. Ada perbedaan antara latihan skipping dan latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk meneliti suatu permasalahan sehingga mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Menurut Ari Kunto tahun 2006 halaman 3, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler bulu tangkis berjumlah 30 orang. Sampel sebanyak 20 orang. Sugiono tahun 2014 halaman 85 menyatakan, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya dikarenakan untuk mengurangi tingkat kerumunan dikarenakan pandemi COVID-19. Variabel penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel X atau variabel bebas dan variabel Y atau variabel terikat. Data penelitian. Menurut Surisman tahun 2010,
Data dapat diartikan sebagai keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam sebuah penelitian diperlukan data untuk menentukan harga atau informasi-informasi yang diamatinya. Data adalah segala sesuatu yang bisa berbentuk benda, hal, atau orang bentuk bilangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Variabel penelitian. Variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau X. X1 yaitu skipping, X2 yaitu box jump. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau Y. Y yaitu daya ledak otot tungkai. Definisi operasional variabel. Penelitian menurut Soeharsimi Arikunto tahun 2006 halaman 118, variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest post-test desain. Desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan, dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Instrumen penelitian. Menurut Arikunto tahun 2006 halaman 136, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pekerjaan lebih mudah dan lebih baik. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan tes pengukuran yang digunakan untuk pengukuran awal atau free test maupun pengukuran akhir atau post test menggunakan tes vertical jump atau loncat tegak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama dinding, yang kedua papan berukuran 30 kali 150 cm atau penggaris kayu yang ada skala ukuran cm digantung di dinding dengan ketinggian 150 cm dari lantai. Yang ketiga serbuk kapur, dan yang keempat penghapus dan alat pencatat hasil. Alat ukur untuk mengukur power tungkai adalah dengan menggunakan tes vertical jump. Alat ukur ini mempunyai validitas yang tinggi yaitu sebesar 0,78 dan dengan reliabilitas sebesar 0,93 dalam Sargent 1924. Pelaksanaan tes. Untuk mengukur pengukuran tenaga eksplosif power, daya ledak otot tungkai yang menggunakan tes vertical jump dengan satuan cm. Pelaksanaan. Adapun petunjuk instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Surisman tahun 2013. Siswa coba berdiri menghadap dinding dengan salah satu lengan diluruskan ke atas, lalu dicatat tinggi jangkauan tersebut. Kemudian siswa berdiri dengan bagian samping tubuhnya ke arah tembok. Lalu siswa mengambil sikap jongkok sehingga lututnya membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Setelah itu orang-orang coba berusaha melompat ke atas setinggi mungkin sambil mengayunkan kedua lengannya ke atas. Pada titik tertinggi dari lompatan itu, ia segera menentukan ujung jari dari salah satu tangannya pada papan ukuran, kemudian mendatar dengan kedua kaki. Orang coba diberi kesempatan sebanyak 3 kali percobaan. Selisih yang terbesar antara tinggi jangkauan sesudah melompat dengan tinggi jangkauan sebelum melompat. Dari 3 kali percobaan, tinggi jangkauan diukur dalam satuan cm. Program latihan. Program latihan dalam penelitian ini bertujuan untuk patokan pelaksanaan latihan dalam usaha memperoleh hasil yang optimal terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Menurut BOMPA 1999, halaman 33 mengatakan bahwa tes untuk mengevaluasi hasil latihan dapat dilaksanakan setelah antara 4-6 minggu atau 16 kali pertemuan dengan latihan seminggu 3 kali. Pertemuan pertama digunakan untuk free test, kemudian pertemuan berikutnya digunakan untuk treatment, sedangkan pertemuan terakhir digunakan untuk post test. Prosedur penelitian.
Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian merupakan faktor penting karena hubungan langsung dengan data yang akan digunakan dalam penelitian. Maka dalam pengumpulan data, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tes awal atau pretest. Yang kedua, treatment atau perlakuan. Yang ketiga, tes akhir atau post-test. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan tes Nur Hasan 2001 halaman 3. Menjelaskan tes adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik analisis data. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test, yaitu tes vertical jump. Menghitung hasil tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test dengan teknik analisis data UJT. Adapun syarat dalam menggunakan UJT adalah yang pertama, uji prasyarat. Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian akan dilakukan beberapa langkah uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas data. Uji prasyarat analisis data dengan uji normalitas yaitu menggunakan uji Lillier-Force dalam Sujana 2005 halaman 466. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan X1 dan X2. Xn per S dijadikan baku Z1 dan Z2 titik Zn dengan menggunakan rumus Zi sama dengan Xi min per X. Dalam kurung S masing-masing merupakan rata dan simpangan baku sampel. Yang kedua, tiap bilangan baku ini akan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian hitung peluang F atau Zi sama dengan P dalam kurung Z, Zi, tutup kurung. Selanjutnya, hitung proporsi Z1, Z2 sama dengan Zn yang lebih atau sama dengan S dalam kurung Zi, maka S dalam kurung Zi banyaknya Z1 dan Z2 sama dengan Zn yang lebih kecil dari Z1 per N. Yang keempat, ambil harga yang paling besar antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Sebutlah harga sebesar L0. Yang kelima, kriteria pengujian adalah jika L hitung lebih kecil dari L table, maka variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika L hitung berdistribusi tidak normal, sedangkan jika L hitung lebih besar dari L table, maka variabel berdistribusi tidak normal. B. Uji homogenitas data. Uji homogenitas data dilakukan untuk mengetahui data memiliki varian yang sama atau homogen atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji homogenitas dilakukan uji F menurut Sujana tahun 2005 halaman 249 adalah sebagai berikut. H0 HO, variasi pada tiap kelompok sama atau homogen. HI, variasi pada tiap kelompok tidak sama atau tidak homogen. Uji homogenitas atau uji F dilakukan dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan variansi terbesar per variansi terkecil. Harga F hitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan F-table untuk diuji signifikannya dengan A sama dengan 0,05. Selanjutnya, bandingkan F hitung dengan F-table dengan ketentuan apabila F hitung lebih kecil dari F-table, artinya H0 diterima. Varian kelompok data adalah homogen. Sebaliknya, apabila F hitung lebih besar dari F-table, artinya H0 ditolak atau varian kelompok data tersebut tidak homogen. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Adapun uji yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah uji regresi linier sederhana dan uji T. Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh latihan skipping dan box jump sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, sedangkan uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lain.
A. Uji regresi linier sederhana. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis regresi linier sederhana menurut Sugiono tahun 2016 halaman 261 dengan rumus yaitu Y sama dengan A plus B X. Keterangan Y daya ledak otot tungkai, X sama dengan skipping dan box jam, A konstanta, B koefisien regresi variabel X. Analisis uji regresi linier sederhana pada penelitian ini dilakukan untuk menguji H1 dan H2. Uji T. Uji T yang dipakai dalam penelitian ini adalah Independent Sample Test menurut Sugiono tahun 2016 halaman 273. Uji T mempunyai rumus sebagai berikut. T sama dengan X1 min X sama dengan X2 per akar kuadrat dalam kurung N1 min 1 tutup kurung S2 per 1 plus dalam kurung N2 min 1 tutup kurung S2 per 2 per N1 ditambah N2 min 2 ditambah dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2. Keterangan T, uji T yang dicari, X1 rata-rata kelompok 1, X2 rata-rata kelompok 2, N1 jumlah responden kelompok 1, N2 jumlah responden kelompok 2. S2 per 1 varians kelompok 1, S2 2 per 2 varians kelompok 2. Kriteria pengujian apabila F hitung lebih besar dari F table dengan A sama dengan 0,05, maka HA diterima. Jika daya ledak otot tungkai siswa kelas eksperimen A lebih besar dari kelas eksperimen B atau sebaliknya, maka HA diterima. Analisis uji T pada penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis 3 atau H3. Hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan uji T atau T-test, berikut ini akan disajikan mengenai deskripsi data hasil penelitian yang meliputi mean atau rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum, seperti dijabarkan pada tabel berikut. Rata-rata latihan skipping, rata-rata tes awal 37,67 dan tes akhir 44,50. Kurang dari rata-rata 5 orang, tes akhir 6 orang. Di atas rata-rata 7 orang, tes akhir 6 orang. Standar deviasi 4,46, tes akhir 5,96. Nilai minimum 31, nilai akhir 36. Nilai maksimum tes awal 44, nilai maksimum tes akhir 54. Sedangkan latihan box jam, rata-rata tes awal 37,67 dan tes akhir 39,75. Kurang dari rata-rata 6 orang untuk tes awal dan tes akhir 6 orang. Di atas rata-rata tes awal 6 orang, tes akhir 6 orang. Standar deviasi tes awal 4,33, tes akhir 4,49. Nilai minimum 31 dan tes akhir 33. Nilai maksimum tes awal 43 dan tes akhir 45. Hasil penelitian pada kelompok latihan skipping. Perbandingan tes awal dan tes akhir daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 2 Liwa, kelompok latihan skipping dapat digambarkan melalui diagram batang di bawah ini. R rata 37,67, skipping 44,5. Di bawah rata-rata 5, di atas di bawah rata-rata 5 skipping dan box jam 6. Di atas rata-rata skipping 7 dan box jam 6. Standar deviasi latihan skipping 4,46 dan latihan box jam 5,96. Nilai minimum
tes awal 31, tes akhir 36. Nilai maksimum tes awal 44, tes akhir 54. Hasil penelitian pada kelompok latihan box jump, perbandingan tes awal dan tes akhir, daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25 kelompok latihan box jump dapat digambarkan melalui diagram batang di bawah ini. Rata tes awal 37,67, tes akhir 39,75. Di bawah rata-rata tes awal 6 orang, di tes akhir 6 orang. Di atas rata-rata tes awal 6 orang, tes akhir 6 orang. Standar deviasi tes awal 4,33, tes akhir 4,49. Nilai minimum tes awal 31, tes akhir 33. Nilai maksimum tes awal 43, dan nilai maksimum tes akhir 45. Perbandingan tes akhir pada kelompok latihan skipping dan latihan box jump. Perbedaan pada tes akhir daya ledak otot tunggai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25 antara kelompok latihan skipping dan latihan box jump dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Rata kelompok skipping 44,5, rata kelompok box jump 39,75. Standar deviasi kelompok skipping 5,96 dan kelompok box jump 4,49. Nilai minimum kelompok skipping 36 dan kelompok box jump 33. Nilai maksimum kelompok skipping 54 dan nilai maksimum kelompok box jump 45. Analisis data. Yang pertama, uji prasyarat. Agar memenuhi persyaratan, hasil dalam penguji hipotesis penelitian akan dilakukan beberapa langkah uji prasyarat meliputi uji normalitas data dan uji homogenitas varians data. Adapun hasil adalah sebagai berikut. A. Uji normalitas data. Uji normalitas data yaitu menggunakan uji Lilliefors-Sujana tahun 2005 halaman 466. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut. Variabel tes awal skipping L hitung 0,142, L table 0,242. Kesimpulannya normal. Tes akhir skipping L hitung 0,138, L table 0,242. Kesimpulan berdiskusi normal. Tes awal box jump L hitung 0,150, L table 0,242. Kesimpulan normal. Tes akhir box jump L hitung 0,230, L table 0,242. Kesimpulan normal. Uji homogenitas. Adapun hasil perhitungan homogenitas disajikan pada tabel berikut. Tes awal skipping dan box jump. F hitung 1,058, F table 2,818. Kesimpulannya homogen. Tes akhir skipping dan box jump. F hitung 1,759, F table 2,818. Kesimpulannya homogen. Uji hipotesis. A. Pengaruh latihan skipping terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Kriteria pengujian H0 diterima jika min T table lebih kecil dari T hitung, lebih kecil atau sama dengan T table. H0 ditolak jika min T hitung lebih kecil dari min T table atau T hitung lebih besar dari T table. Kesimpulan, berdasarkan analisis data diperoleh nilai T hitung sebesar 18,019 dan nilai T table dalam kurung N-2 sama dengan dalam kurung 12 min 1 tutup kurung. Dengan uji dua arah A sama dengan 0,05 didapat nilai T table sama dengan 2,201 karena
T hitung sama dengan 18,019 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,201, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari latihan skipping terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Pengaruh latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Kriteria pengujian H0 diterima jika min T tabel lebih kecil atau sama dengan T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel. H0 ditolak jika min T hitung lebih kecil dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Kesimpulan, berdasarkan analisis data diperoleh nilai T hitung sebesar 11,790 dan nilai T tabel dalam kurung N-2 sama dengan 12 min 1 dengan uji dua arah A sama dengan 0,05 didapat nilai T tabel sama dengan 2,201 karena T hitung sama dengan 11,790 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,201, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Uji T perbedaan, tes akhir antara kelompok skipping dan kelompok box jump. Kriteria pengujian H0 diterima jika min T tabel lebih kecil dari T hitung, lebih kecil dari T tabel. HO ditolak jika min T hitung lebih kecil dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data, didapat nilai T hitung adalah 2,204. Tabel berdistribusi T dicatat pada A sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Dalam kurung uji dua arah dengan derajat kebebasan DF N1 plus N2 min 2 atau 24 min 2 sama dengan 22. Dengan pengujian dua arah dalam kurung signifikansi sama dengan 0,025, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,074. Oleh karena nilai T hitung 2,204 lebih besar dari T tabel 2,074, maka artinya pada tes akhir ada perbedaan daya ledak otot tungkai yang signifikan antara kelompok latihan skipping dan latihan box jump. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data deskripsi pengujian hasil penelitian dan pembatasan dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama ada pengaruh yang signifikan dari latihan skipping terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan dari latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Yang ketiga, ada perbedaan antara latihan skipping dan latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMP Negeri 25. Saran, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, peneliti lainnya untuk dapat terus-menerus memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan beberapa penyempurnaan, misalnya A, jumlah sampel penelitian yang lebih besar, B, waktu penelitian yang lebih lama, C, menambah variabel bebas sebagai pembanding. Yang kedua, kepada pemain bulu tangkis agar kiranya memperhatikan kemampuan teknik dan dalam permainan bulu tangkis dengan ditunjang oleh adanya daya ledak otot tungkai agar hasil kemampuan lompatan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, hendaknya latihan skipping dan latihan box jump disarankan untuk dijadikan program latihan bagi pemula untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai dalam permainan bulu tangkis. Sekian video presentasi ujian skripsi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kurang dalam penyampaian dalam presentasi ujian skripsi saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.